أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من فقال السؤال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. ولا تجعلنا ممن أعرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Begitu pula kita tak henti-hentinya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, lanjutan dari surah Al-Fajr. Kita telah membahas bahwa di dalam sumpah-sumpah yang Allah sebutkan di dalam surah ini, secara tegas Allah menyatakan bahwa ada perumpamaan-perumpamaan yang sungguh sangat tinggi nilainya. Itu pun bagi orang yang punya akal. Itu pun bagi orang yang punya akal. Sumpah Allah di dalam surah Al-Fajr ini mengajarkan kepada kita betapa kekuasaan Allah dalam mengatur kehidupan ini. Mereka-mereka yang melakukan penyimpangan, Allah pun memberikan sanksi kepada mereka dengan sebagian kecil dari makhluknya yang digunakan untuk menghancurkan orang yang para pendosa itu. Di dalam surah ini ada 3 kelompok manusia yang dikategorikan sebagai kaum yang suka melampaui batas. Adalah kaum Ad, kaum Samud, dan kaumnya Fir'aun. Semua ini adalah mereka ini adalah orang-orang hebat. Tetapi tetap Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan makhluk yang sederhana untuk
menghancurkan mereka. Di dalam surah ini dengan tegas Allah mengatakan bahwa mereka itu adalah allazina tagaw fil bilad. Allazina tagaw fil bilad, yaitu kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas di dunia ini. Melampaui batas ukurannya di mana? Ukuran melampaui batas itu ketika kita melewati fitrah kesucian manusia. Sekecil apapun fitrah kita sudah digariskan batas sucinya. Tindakan kita adalah seperti yang telah difitrahkan oleh Allah. Orang yang melakukan seperti itu melampaui batas, sekecil apapun batas kewajaran yang dilampaui, tegas Allah mengatakan fa aksaru fihal fasad. Pasti mereka melakukan penrusakan. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan sudah menjadi rumus bahwa pasti kita melakukan penrusakan. Fa'aksaru fihal fasad. Karena hidup ini, kita ulangi lagi, hidup ini adalah sebuah sistem yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Tidak ada yang berdiri sendiri. Tidak ada yang berdiri sendiri. Sebaruh-baruhnya mobil. Tapi kalau ventilnya saja rusak, tidak bisa jalan. Berapa harganya ventil mobil itu? Murah. Tapi kalau itu yang rusak, mesin sehebat apapun, secanggih apapun mobil itu tidak bisa jalan. Karena ada yang rusak subsistemnya. Begitu juga dalam kehidupan kita di dunia ini, sedikit saja kita melampaui batas, yakin dan percaya, kita tahu atau tidak tahu, pasti ada kerusakan yang kita ciptakan, yang kita perbuat. Itulah ulama-ulama kita, khususnya mereka yang menekuni dunia tasawuf, sangat berhati-hati untuk tidak melakukan sebuah kesalahan. Sampai-sampai ungkapannya Abu Zakaria Yahya bin Mu'az itu, dia katakan tawarra bima laisa laka. Berhati-hatilah terhadap apa yang bukan hak dari dirimu. Artinya kalau bukan hak diri kita, melampaui batas. Sudah keluar dari batas itu. Berhati-hatilah apa yang bukan menjadi hak dirimu. Nah, karena itu mereka paham bahwa sekecil apapun batas kita lampaui, pasti banyak kerusakan yang ditimbulkan.
Jangan kita pernah berkata bahwa ini sederhana. Sederhana memang berawal dari yang sederhana, tapi berakibat panjang ini. Kita lihat Ibrahim bin Adham, Abu Yazid Al-Bustami. Sehelai daun pun dari pepohon itu tidak ingin gugur karena perbuatannya. Sebegitu rapihnya mereka memahami sistem kehidupan ini. Satu helai pun daun dari pepohonan itu tidak ingin jatuh gara-gara perbuatannya. Karena kita ceritakan itu, disuruh menjemur pakaiannya di atas pohon. Apa dia katakan, tidak mungkin saya mau jemur di situ. Jangan-jangan saya jemur itu, daun pohon itu jatuh. Karena dia paham. Apalagi kalau patah tangkainya. Sekecil itu saja mereka melihat adanya musibah yang akan menimpa kehidupan ini. Betapa butanya hati kita, yang besar saja kita tidak mampu melihat penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan. Ini tegas dalam Al-Quran dikatakan, fa'aksaru fihal fasad. Pasti mereka banyak melakukan perusakan itu. Akibatnya apa? Inilah fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Akhirnya Allah menimpahkan kepada mereka siksaan karena tidak ada yang bisa memungkiri betapa penjagaan Allah terhadap kehidupan ini. Tidak ada ruang, tidak ada waktu yang kita bisa tempati lari, kita lepas dari jangkauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya pada ayat berikutnya itu Allah menyampaikan kepada kita bahwa salah satu kesalahan cara berpikir manusia ini adalah fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini yang dicontohkan oleh Allah cara berpikir manusia yang sangat keliru. Apa artinya itu? Manusia jika diuji oleh Tuhannya, diberikan kemuliaan, kedudukan yang mulai nikmat yang diinginkan seperti yang diinginkan. Apa kata mereka? Allah memuliakan saya. Ini cara berpikir yang keliru. Coba lihat apa yang Allah berikan kepada kita, fa'akramahu. Kemuliaan apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, substansinya apa itu? Ibtala, ujian itu. Tapi kan kita terkadang menyangka itu, saya dikaruniai oleh Allah jabatan seperti ini. Bukan, ujian. Kalau seandainya ini kita mau mengembangkan pemikiran kita, jika seandainya pemikiran ini dilakukan oleh manusia bahwa ukuran kemuliaan adalah status, pangkat, jabatan, dan nikmat, maka pasti orang ini akan menghina orang yang tidak berpunya pangkat dan tidak punya harta. Karena penilaiannya adalah yang namanya mulia adalah mendapat kedudukan yang mulia. Yang namanya kemuliaan adalah yang punya nikmat. Jadi kalau begitu pemikirannya,
Sebaliknya, jadi bagaimana orang yang tidak punya status sosial yang sama dengan dia, tidak memiliki nikmat seperti apa yang dimiliki, apa harus dihina? Inilah bahayanya cara berpikir seperti tadi. Ya. Kemudian dilanjutkan, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Manusia ini ketika diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan kehidupannya dalam artian tidak seperti yang pertama tadi mendapat kehormatan harta dan apa asumsinya, apa persepsinya, saya memang dihinakan oleh Allah. Jadi selalu ukuran mulianya, ukuran hinanya seseorang adalah harta, jabatan, dan sebagainya. Nah, kalau itu yang kita jadikan ukuran mulia, bagaimana pandangan kita terhadap orang yang tak berpunya? Bagaimana pandangan kita orang ini seperti ini? Itulah tadi dikatakan bahwa inilah Allah menyampaikan kepada kita cara berpikir yang sangat-sangat keliru. Dengan menganggap bahwa karunia yang Allah diberikan kepadanya adalah sebuah penghormatan, sebuah apa? Ini jelas, coba diberi kemuliaan, judulnya apa? Ibtala, ujian. Diberi penyempitan rezeki, apa judulnya? Ibtala, semuanya ujian. Fa amal insanu iza mabtalahu, ujian. Wa amma iza mabtalahu faqadar alaihi rizqahu, itu ibtala juga. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita judulnya cuma satu, ujian. Karena kembali lagi kita mengatakan bahwa kalau ukuran kemuliaan kita kepada status sosial seseorang, bagaimana yang rendah status sosialnya? Mau menghina. Kalau ukuran kemuliaan seseorang tergantung kepada kelapangan rezekinya dan sebagainya, dari bagaimana nasibnya orang yang tak berpunya? Disinilah kekeliruan kita menyikapi kehidupan ini. Allah memberikan contoh seperti itu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita diberi siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persepsi-persepsi tadi itu dibantah sendiri oleh Allah. Kalla. Jadi kata kalla itu adalah menafikan atau menyanggah pernyataan sebelumnya. Nah, kalla, oh tidak begitu. Terjemahannya kalla itu, salah satu terjemahannya kalla adalah oh tidak begitu. Kan tadi dikatakan apabila ia diberi karunia nikmat yang banyak, maka ia berkata saya dimuliakan oleh Allah. Dijawab oleh Allah, kalla, tidak begitu. Kemudian wa ma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, apabila disempitkan rezekinya, dia akan berkata, saya memang kurang perhatian dari Allah. Kalla, tidak begitu, salah semua itu. Itu fungsinya kalla. Kalau begitu katanya, kata Al-Quran, kalla,
Bala tukrimunal yatim. Kalau itu ukuranmu, maka kamu tidak akan memuliakan orang-orang yatim. Kau tidak akan memuliakan orang-orang yatim. Kalau begitu cara berpikir kau pakai, maka kalla bala tukrimunal yatim. Yakin dan percaya kau tidak akan memuliakan anak-anak yatim. Atau kita menerjemahkan yatim adalah orang yang butuh, orang-orang yang lemah. Pasti kamu tidak akan memuliakan orang-orang yang lemah. Pasti tidak akan mengangkat, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Kan cara berpikirmu seperti itu. Bantahan Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Wala tahwaduna ala tu'amil miskin. Kalau itu cara berpikir yang kau pakai, susah engkau membantu orang-orang butuh. Ya. Ini Al-Quran begitu. Kita terjemahkan miskin adalah orang-orang yang butuh. Ya, memang terjemahnya miskin adalah orang yang tak berpunya. Tidak salah, tidak salah. Tapi kita melihat substansinya. Orang yang tak punya itu artinya orang butuh. Orang butuh. Jadi kalau demikian, cara berpikir tadi yang kita pakai, ukuran material yang dipakai, Allah membantahnya. Wala tahaduna ala tamil miskin. Pasti kau tidak akan membantu orang-orang yang butuh. Bagaimana model kehidupan kalau ini yang terjadi? Oh, kesenjangan semakin melebar. Kesenjangan semakin melebar. Rusak tatanan kehidupan. Rusak tatanan kehidupan. Akhirnya apa yang lagi yang terjadi? Wa ta'kuluna turasa aklan lama. Kau akan menjadi rakus. Menjadi rakus. Memang terjemahannya di sini wa ta'kuluna turasa aklan lama. Kau akan makan semua itu harta-harta yang tersimpan. Apalagi yang terjadi? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kau sangat-sangat mencintai harta dan menjadi prioritas. Kira-kira kalau model kehidupan ini kita praktekkan, la haula wala quwata illa billah. Karena berangkat dari cara berpikir yang salah. Berangkat dari cara berpikir yang salah. Akhirnya lahir sikap dan perilaku yang salah. Lahir sikap dan perilaku yang salah, rusak tatanan kehidupan yang Allah telah bentuk serapi mungkin, seindah mungkin. Sampai di situ Allah mengingatkan kepada kita. Sekarang kalak yang kedua tidak lagi berkata tidak begitu, tapi kalak yang kedua di sini jangan begitu. Jangan begitu. Jangan lakukan seperti itu. Kenapa? Iza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalau nanti bumi ini digoncang, kiamat maksudnya, kamu apa? Kamu apa? Baru kamu sadar. Yauma idzin yatasakkarul insanu anna lahu zikra. Kata Allah, anna lahu zikra, tidak ada lagi artinya kesadaran itu. Tidak ada lagi kesadaran. Makanya Allah mengatakan, jangan begitu, karena akan satu saat tiba masa kesadaran tidak berlaku lagi. Anna lahu zikra. Nah, justru yang muncul adalah penyesalan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kiranya dulu, itu kemarin, kiranya dulu saya menyusun rapih kehidupanku. Qaddamtu li hayati. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, fa yauma idzin la yu'azzibu azabahu ahad, akan diberikan siksaan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain.
Orang yang berpikir seperti itu akan mendapatkan siksaan dengan siksaan yang belum pernah dirasakan oleh orang lain. Wala yusiku wasakahu ahad. Tidak pernah, belum ada manusia yang merasakannya itu. Nah, sekarang di ujung ayat ini Allah mengatakan, kamu memiliki jiwa yang suci. Kenapa kau tidak pelihara jiwa yang suci itu? Maka dianjaklah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba lihat struktur ayat ini, sebegitu indah. Dia memberikan dulu penggambaran-penggambaran tentang kekuasaan Allah. Diberikan contoh konkret adanya kelompok manusia yang sangat brutal dalam kehidupan ini, melampaui batas. Diberikan lagi bahwa ada memang cara berpikir seperti ini, tinggalkan itu. Sesudah itu dibantah oleh Allah, jangan lakukan itu kan akibatnya seperti ini. Disadarkan lagi kita oleh Allah, karena ada masa nanti terjadi kiamat, kesadaranmu tidak berlaku lagi. Oleh karenanya sadar ada jiwa yang suci yang Allah titip pada diri kita. Itulah yang harus dibawa menghadap kepada Allah. Tanpa itu tidak akan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada murkanya Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.